dari benak kalian. Sekarang kalian berkelompok. Di sini kan udah kok ada ini, ada 4 ya. Untuk yang audionya bisa bagi 2. Ya, audio itu bisa bagi 2. Syahrir, Aisyah, Sisil, Farid, Mikail. Kelompok 1, kemudian Nora, Naswa, Raihan, dan Sasid itu kelompok 2. Kumpul dengan kelompok teman-teman kalian yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Maka setelah ini kita akan belajar materi inti. Namun sebelum itu supaya kalian semangat, kalian fokus benar-benar kalian itu ada di sini, tidak ada di mana-mana. Pikiran kalian di sini, jiwa kalian di sini, tubuh kalian di sini. Maka saudara kalian ajak berhenti sebentar. 3 menit. Kita mencoba mengembalikan pelan, tarik nafas, rasakan udara masuk ke dalam hidung kalian. Hembuskan perlahan dari hidung kalian. Rasakan udara panas yang keluar perlahan-lahan. Sekali lagi, tarik nafas pelan dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Rasakan nafas itu memasuki tubuh kalian. Hembuskan lagi perlahan. Rasakan udara panas yang ada di dalam tubuh kalian. Rilekskan badan kalian, otak kalian, pundak dan kaki kalian. Sekali lagi. Gerak-gerakan tangan kalian semua. Apa yang kalian rasakan ya? 5/4 beraturan, memiliki panjang sisi alasnya. Ini berapa? Oke, kita mengajar dari saudara. Nanti kita diskusikan lagi dengan kelompok kalian supaya kalian lebih paham lagi. Ya, jadi saudara berikan kalian bahan ajar. Ini ada rumus-rumusnya. Ini rumus untuk masing-masing kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan refleksi dari hasil aksi nyata penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya lakukan. Perasaan saya saat merencanakan aksi nyata dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan pembelajaran sosial dan emosional ini, saya merasa sangat tertantang karena saya harus membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan anak didik saya ke dalam kebutuhan belajar mereka. Dan di aksi nyata ini saya memetakan anak didik saya berdasarkan gaya belajar mereka, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Selain itu, saya juga harus menerapkan keterampilan sosial dan emosional di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi terdapat kekhawatiran juga dalam diri saya, apakah nanti ketika di aksi nyata, yaitu di dalam realita penerapan pembelajaran ini, hasilnya akan sesuai dengan perencanaan yang saya lakukan. Namun di lain pihak saya sebenarnya merasa sangat senang karena saya bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik saya, sehingga harapan saya ketika di dalam pelaksanaan itu anak didik saya akan sangat antusias karena mereka diberikan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar mereka. Banyak pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari pelaksanaan aksi nyata penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional ini. Saya bisa belajar bagaimana cara memetakan peserta didik saya berdasarkan kebutuhan belajar mereka, yaitu dari kesiapan belajar mereka, atau dari minat belajar mereka, atau dari gaya belajar mereka. Selain itu, saya juga belajar bagaimana menyusun strategi atau membuat media belajar dan juga sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar para peserta didik saya, baik dari segi persiapan atau kesiapan belajarnya, atau dari minat belajarnya, atau dari gaya belajarnya. Saya juga belajar bagaimana cara menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan unsur-unsur dan strategi dari pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari produk atau proses atau konten dengan tepat. Saya juga belajar bagaimana teknik menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini dengan tepat dan bisa dilaksanakan oleh para peserta didik. Selain itu juga saya belajar bagaimana cara memanajemen waktu, karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi juga dengan pembelajaran sosial dan emosional ini jelasnya membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga di sini saya belajar bagaimana cara memanajemen waktu agar pelaksanaan pembelajaran ini berjalan sesuai dengan rencana yang telah saya buat. Pelaksanaan aksi nyata penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini saya kira masih banyak kekurangan dan memang perlu diperbaiki ke depannya. Salah satunya di mana dari strategi yang saya gunakan untuk kelompok dengan gaya belajar kinestetik itu masih kurang mengenah kepada anak-anak, sehingga anak-anak dengan gaya belajar kinestetik ini masih belum bebas bergerak dan mencari sumber yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Selain itu juga bimbingan yang diberikan oleh guru kepada masing-masing kelompok belajar itu saya kira juga kurang,
karena di sini saya berusaha untuk mengejar waktu dan menyelesaikan pembelajaran ini hingga selesai sebelum bel itu bisa selesai dengan tepat waktu, sehingga memang ada beberapa langkah-langkah yang itu kurang maksimal di situ. Salah satunya adalah bimbingan yang diberikan oleh guru kepada masing-masing. Banyak kekurangan dan hal-hal yang harus diperbaiki dari pelaksanaan aksi nyata penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan. Dan hal-hal yang masih kurang tersebut memang harus diperbaiki agar kedepannya saya bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut diantaranya adalah saya harus lebih banyak belajar lagi bagaimana memetakan peserta didik dengan kebutuhan belajarnya dengan tepat dan menyiapkan strategi serta media pembelajaran yang tepat pula, sehingga nanti tujuan pembelajaran yang telah disiapkan di awal itu bisa dicapai oleh anak-anak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian saya juga harus sering melatih diri saya untuk membuat dan menerapkan teknik keterampilan sosial dan emosional di dalam pembelajaran dengan tepat, sehingga anak-anak ketika dalam belajar itu mereka juga bisa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka, dan mereka bisa mengelola emosi dan diri mereka dengan dalam baik. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional ini, peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Selain itu, mereka juga memiliki keterampilan sosial dan emosional mereka masing-masing, sehingga hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa peserta didik belajar sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Dalam pembelajaran ini diharapkan peserta didik itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Selain itu, dengan menerapkan keterampilan sosial dan emosional di dalam pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu dan memiliki keterampilan sosial dan emosional mereka masing-masing, sehingga hal ini nantinya akan berguna bagi mereka ketika mereka sudah berada dalam lingkungan masyarakat, sehingga mereka bisa melakukan interaksi sosial dengan mampu mengendalikan emosi mereka masing-masing.